Di episode sebelumnya, kita dibuat surprise karena ternyata Rudy Monster adalah sosok Extra Killer yang membuat kita penasaran apa tujuan Rudy mendekati Dexter. Karena jika membunuh adalah tujuannya, dia telah mendapatkan Dexter sejak awal. Well, ini adalah lanjutan season 1 dari series yang berjudul Dexter. Thank God for showers. Private time to think. Selain harus memecahkan teka-teki Extra Killer, Dexter kini juga harus menghadapi kerumitan struktur rumah tangga. Karena hubungannya dengan Rita telah berada di tahap yang lebih jauh di momen ini. Di pagi yang sama, Angel Batista mengaku pada Dogs, dia memang membohongi istrinya. Hanya satu kali. Bagi Dogs, kejujuran itulah masalahnya. Stop the car, man. What? Start the goddamn car. Namun tension seketika meningkat saat Dogs melihat seorang pria yang berjalan di trotoar. Dia mengejarnya. Entah apa yang tengah terjadi, tiba-tiba... Dan saat Angel sampai, pria asing itu telah mati tergeletak. Dalam hitungan menit, tempat itu segera menjadi TKP. Pria itu bernama Jax Bayard, memberikan perlawanan saat hendak diinterogasi. Begitu pengakuan Dogs. I went to question him and he took off running when he saw me. He took a shot at me. No, not from there. Yeah, from fucking right there. Tapi pengakuan Dogs bertolak belakang dengan temuan Dexter. Percikan darah itu menjelaskan bahwa korban ditembak tanpa perlawanan. Sedangkan Angel seperti tahu kebenarannya. He just got mixed up, is all. Come on, I want you and Rita to meet my boyfriend. Sesampainya di kantor, Dexter kembali dirumikan oleh hal-hal kekeluargaan. Debra kembali ingin mempertemukannya dengan kekasih barunya untuk kesekian kalinya. I'm falling for him. Excuse me, where can I find Dexter Morgan? An urgent registered letter. You still think Doug's version doesn't add up? Blood never lies. Di momen bersamaan, Dexter menerima sebuah surat. Surat tentang kematian seorang pria bernama Joseph Driscoll, ayah kandungnya. Ini tentu mengejutkan, karena berdasarkan keterangan Harry, ayah kandung Dexter telah mati jauh sebelum dia diadopsi. Kini, Dexter diminta untuk mengurus peninggalan warisannya. This is Dexter's new birth certificate. Surat itu bisa aja salah, tapi ini kembali membuka masa lalu. Momen di mana Debra meminta Harry untuk menceritakan orang tua asli Dexter. Tapi Harry menolaknya. So have you found out anything else about this story? Di malam harinya, Dexter menceritakan tentang hal ini pada Rita. Sejauh pencariannya, dia nggak mendapat apapun yang berarti tentang Joseph Driscoll. Apapun yang berbau kekeluargaan sangat stressful bagi Dexter. Maka dari itu, Rita menawarkan diri akan menemaninya untuk datang ke sana. Di tempat berbeda, Debra tampaknya baru aja melakukan aktivitas yang berbeda. Membuatnya sangat kelelahan. Sejauh ini, kita nggak punya clue teman-teman. Apa yang sebenarnya tengah direncanakan Rudy pada Debra? Yang pasti, dia terus membicarakan tentang Dexter. Terlebih setelah penemuan ayah kandungnya. Dex just likes to deal with things on his own. He doesn't need my help. He doesn't know how to ask for it. I left a message so we wouldn't have to have this conversation. Berpindah pada keesokan paginya, Paul kembali datang merecoki Rita. Untungnya, Dexter segera datang di momen ini. Hey, Paul. Better hit the road. Beberapa jam setelah itu, sampailah Dexter di sebuah kota bernama Dade City. Lingkungan perumahan yang hening dan asri. Berdasarkan pengakuan tetangga, Driscoll adalah pria yang baik dan disenangi. Kematiannya dianggap terlalu cepat dan tiba-tiba. So sad about Mr. Driscoll. Sejauh momen ini, Dexter masih belum bisa menerima fakta ini. Jika Driscoll memang ayah kandungnya, kenapa dia nggak mencari Dexter? Dan kenapa Harry mengatakan bahwa orang tuanya telah mati sejak dia kecil? Konflik batin yang sama juga dialami oleh Batista. Orang ini nggak bisa berbohong, teman-teman. Tapi dia juga nggak mungkin menjebloskan Dogs rekannya. Dari apa yang dia dengar, Dogs lebih dulu menembak. Artinya, kesaksian yang diberikan Dogs adalah kebohongan. This may come as a fucking shock to you, Angel, but you're not the only honest cop in Miami. Is that Joe? Must be. Berjam-jam pun berlalu. Dexter masih berusaha mengenal Driscoll melalui apapun yang dapat dia temui. Bertepatan dengan momen ini, terdengar suara ketukan pintu. Dexter.
Rudy Moser. Untuk pertama kalinya mereka bertatap mata. Dexter mungkin merasakan sesuatu di sini, tapi dia nggak bisa mendefinisikannya. Ini cukup aneh teman-teman, karena insting predator Dexter biasanya nggak pernah meleset. We could stay here to save the money. Okay, I'll go look for some clean sheets. Singkat cerita, sampailah pada keesokan paginya. Dexter diam-diam bergerak saat semua orang masih tertidur. Tapi Rudy telah memulai hari saat Dexter baru akan bergerak. Dexter cenderung menghindari obrolan di sini. Sebaliknya, Rudy lah yang sangat hangat dan terbuka. I gave Joe a physical once a year like clockwork, son. Sesampainya di rumah sakit, Dexter langsung dibawa menemui jasad ayahnya. Menurut dokter, serangan jantung secara tiba-tiba memang bisa terjadi. Dexter sebenarnya nggak peduli di sini. Dia hanya ingin memastikan apakah pria ini benar-benar ayahnya. Oh, it's an interesting tattoo. Dexter bisa aja menyangkal, tapi tato pada tubuh itu nggak bisa berbohong. Dexter mengingatnya dengan sangat jelas. Driscoll adalah ayah kandungnya. Sebagai forensik, Dexter mengetahui beberapa cara untuk membuat seseorang tiba-tiba serangan jantung. Kematian ini memang cukup janggal, dan Dexter perlu mendalaminya. Hey, Romeo, if this is your idea of a romantic weekend, you can be a bachelor for a very long time. Setelah mendapatkan sampel darah Driscoll, Dexter segera mengirimkannya pada Masuka. Dia meminta uji DNA, karena DNA gak pernah berbohong. Hold your brother's hand, sweetie. Anybody? Do something, please. You've got to go now. Joe bought this house outright in 1976. Paid cash. No records before that. No. Kebingungan yang sama juga dialami oleh Dexter. Driscoll gak memiliki album keluarga, foto kenangan atau catatan apapun yang bisa mereka pelajari. Dia masih membutuhkan afirmasi itu. Satu-satunya peninggalan yang menarik hanyalah beberapa kotak album lagu rock and roll. Gotta love a purist. Oh, good dancing. Suasana rumah itu seketika berubah saat musik terputar. Tak seperti yang lainnya, Dexter sangat payah dalam hal ini. Gerakannya kaku. Dia nggak dapat merasakan jiwa dari setiap beat lantunan musik itu. Di momen ini, Rita tiba-tiba dihubungi oleh suami tergugatnya. Kecemburuan mulai terlihat di sini. Paul mulai memperlihatkan sikap pasif-agresif. Ini nggak baik untuk Rita. Look, if you want to work towards building more visitation days, not less, you need to avoid this kind of behavior right here. I'm sorry. You have a great weekend. Beberapa saat setelah itu, Dexter didatangi oleh Rudy saat dia tengah menikmati waktu sendirinya. Rudy berlaku selayaknya ipar yang berusaha terhubung meskipun Dexter pada dasarnya nggak peduli. Tapi ucapan Rudy masuk akal. Driscoll mungkin saja adalah ayah kandungnya yang sengaja disembunyikan oleh Harry untuk sebuah alasan. Don't you worry, little man. You're not gonna feel a thing. See, you have a very special blood type. AB negative. But your dad knew somebody with blood just like yours. Hingga malam harinya, Angel Batista masih diinterogasi oleh propam. Jika dia bersaksi, sama artinya dia mengkhianati seluruh polisi di Miami Metro. Tapi kejujuran adalah satu-satunya alasannya menjadi polisi. Oleh karena itu, Angel memastikan Dogs lah yang menembak terlebih dahulu. But he must have had good cause. So Dogs fired first. Dogs fired first. Singkat cerita, sampailah pada keesokan paginya. Di saat Dexter tengah mencuri ruang tong sampah milik tetangga, ponselnya berdering. Masuka memberikan informasi kecocokan DNA yang sebelumnya Dexter kirimkan. Masalahnya, yang menerima informasi itu adalah Debra. Ini membuat kesalahpahaman. Seakan-akan Dexter meragukan ayahnya, orang yang merawatnya sejak kecil. Your biological father was dead. So the DNA came back negative? It was a match. Mengetahui fakta ini seketika membuat Dexter tertegun. Debra gak terima. Yang dia yakini dia adalah satu-satunya keluarga Dexter yang tersisa. Mempercayai fakta ini sama artinya dengan mengkhianati Harry. Bagi Dexter, kematian Driscoll bukan sekedar tentang kecocokan DNA, karena laboratorium menemukan cairan penenang di tubuhnya. Semacam suntikan insulin diabetes yang membuat seseorang serangan jantung tanpa terdeteksi. Jesus Christ. He's not even your family. I am. Debra sangat emosional di sini.
Dia menolak Dexter menyelidiki apapun jika itu bertolak belakang dengan ucapan Harry. Kekecewaan akan menyebabkan keretakan hubungan. Debra menolak dengan keras. Meskipun Dexter nggak cukup punya perasaan untuk berpikir sejauh itu. I guess I understand why Deb is upset. We both idolized Harry, lived by what he taught us. Howdy, neighbor. Tanpa melibatkan emosional apapun, Dexter memiliki banyak sekali pertanyaan di kepalanya. Karena kematian Driscoll sangat tiba-tiba. Berdasarkan informasi tetangga, wanita tua itu nggak pernah melihat siapapun yang mengunjungi Driscoll, kecuali seorang petugas kabel. Did some checking on our suspect, Chef Bayard. And what is going on? Kembali ke Miami Metro. Setelah mengumpulkan semua data, LaGuerta mengetahui bahwa Bayard aka Ren Thibault adalah perwira yang pernah memimpin operasi militer di Haiti. Operasi yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Ibu korban dipaksa membawa penggalan kepala anaknya. Para ayah dipaksa memperkosa putrinya sendiri. Dan sesuai catatan, Dogs bertugas saat semua kekejaman ini terjadi. Kematian Bayard sangat pantas kali ini. Don't worry, James. It'll be over soon. I know it will. Di malam yang sama, Dexter diam-diam kembali mendatangi rumah sakit. Dia perlu memastikan bekas suntikan insulin pada tubuh ayah biologiknya. Pada dasarnya, kegiatan ini nggak akan merubah apapun. Tapi proses ini adalah hal yang menyenangkan bagi Dexter. Mengembalikan insting dan fokus predatornya. Sayangnya, Driscoll telah dikrematorium menjadi abu. Keberadaan Dexter sempat terlihat oleh seorang security di sana. Tapi untuk menangkap Dexter... Yang menarik perhatian, seseorang telah menunggunya di luar sana. Dan orang itu adalah Rudy Moser. Rudy mengaku memang mengawasinya perihal keselamatan dan kekhawatiran. Tapi siapa sangka percakapan berlangsung begitu smooth. Terasa real kali ini, tanpa basa-basi. Ini pertama kalinya kita melihat Dexter bisa nyaman begitu cepat dengan orang baru. What are you gonna do with him? Dumpster. Alih-alih meninggalkan sidik jari, Dexter mengambil satu kotak penuh abu. Rudy menyarankan untuk membuangnya di tempat favorit Driscoll. Dengan semua dominasi dan kejanggalan ini, Dexter masih aja nggak menaruh kecurigaan pada Rudy. Okay, I found something in Joe's closet. Berselang beberapa saat, Dexter pulang dengan perasaan campur aduk. Dia masih berusaha mencari petunjuk pada file personal Driscoll. Disinilah Dexter menemui sebuah kartu ucapan terima kasih. Kartu yang dulunya dia tuliskan untuk pendonornya. Dan ternyata pendonor itu adalah Driscoll, ayah kandungnya. It's just that he's gone. And we won't be seeing him again. You had the case dropped? Keesokan paginya di Miami Metro, Angel dibuat shock karena mereka menutup kasus Dogs. LaGuerta menegaskan bahwa divisi internal telah mengambil alih kasus ini. Kasus yang melibatkan internasional dan isu sensitif. Tentu, semua kejujurannya akan membuat Angel terlihat bodoh dan merasa bersalah. Squeak, squeak. Officer Benson, you just bumped into your superior. I'm sorry, sir. Di pagi yang sama, Dexter akan segera meninggalkan kediaman Driscoll. Bondingnya dengan Rudy bahkan lebih baik. Ini di luar ekspektasi kita. Mereka berdua mungkin sama-sama psycho, tapi secara objektif, Rudy memainkan peran lebih baik. Cable repairman. Dan selangkah sebelum benar-benar meninggalkan tempat itu, wanita tua tetangga Driscoll terlihat mengenal Rudy. Dia mengenalnya sebagai tukang kabel. Tukang kabel yang datang sesaat sebelum kematian Driscoll. Dia berusaha dan mencoba menyampaikan ini pada Dexter. Tapi... singkat cerita, sampailah pada malam harinya. Rita kembali dikagetkan oleh kemunculan Paul di rumahnya. Di bawah pengaruh alkohol, Paul adalah orang yang berbeda. Secara agresif dia memaksa untuk stay di sana. Sebelum membuat anak-anak ketakutan, Rita mencoba menghentikannya. Where are you going? Fucking whore. Untungnya, Rita telah mengantisipasi situasi ini. Dengan cepat, dia segera membawa anak-anaknya meninggalkan rumah itu.
Dan sampailah pada keesokan paginya. Di momen ini, Dexter telah mulai menerima fakta bahwa Driscoll adalah ayah kandungnya. Fakta ini nggak merubah apapun. Dexter tetap melihat Harry sebagai masternya. Dan tanpa dia sadari, kode Harry telah terbukti gagal melihat Rudy Moser. Karena kini, Rudy akan segera menghilangkan wanita tua tetangga Driscoll. Maybe Rudy was right. You never can truly know anyone. Di keesokan paginya, Dexter segera mendatangi kediaman Rita setelah penyerangan yang dilakukan Paul. Dia juga membuatkan sarapan untuk Astor dan Cody. Dalam situasi ini, Rita memaksa untuk tetap bekerja karena dia nggak ingin Paul kembali mengambil kontrol kehidupannya. Hey, you want some? It's Kirk Blylock's cake. Beberapa saat setelah itu, sampailah Dexter di Miami Metro. Suasana pagi itu cukup normal. Sebelum petugas dikagetkan oleh sebuah paket misterius. Paket toples berisikan cairan berbentuk gumpalan darah. What is it? It's definitely blood. Dan benar, toples itu berisikan darah lengkap beserta nama hotel dan nomor kamarnya. Let's try and find out who sent this. Morgan, put the cake down. You with me? Could it be him? Detik itu juga, investigasi segera dilakukan. Operasi ini dipimpin langsung oleh Dogs. Tanpa informasi yang jelas, Dogs langsung membuka pintu kamar itu. Entah apa yang mereka lihat, tapi pemandangannya membuat orang sekelas Dogs terdiam. Urgensinya luar biasa. Dexter bahkan diminta harus mengenakan APD lengkap. Dexter. Just a heads up, it's bad in there. He's not kidding. It's your wet dream in there. Okay. Sebagai blood spatter analisis nomor 1 di Miami, Dexter diminta masuk terlebih dahulu. Karena situasinya benar-benar mengerikan. Bagi orang normal, bagi Dexter, ini adalah hal yang paling dia tunggu-tunggu. Begitu pintu itu terbuka, Dexter langsung disambut oleh seisi ruangan penuh darah. Pemandangan yang membuat Dexter tiba-tiba kehilangan kendali. Potongan ingatan tiba-tiba muncul di kepalanya. Something finally got to you. I guess you're human after all. Untuk pertama kalinya kita melihat Dexter benar-benar ketakutan. Untuk menghindari banyak pertanyaan, Dexter mengaku melewatkan sarapan hingga membuat gula darahnya menurun. Sebuah alasan untuk menutupi sesuatu yang bahkan dia nggak dapat jelaskan pada dirinya sendiri. Gak banyak informasi yang dapat diberikan Dexter. Yang pasti, jumlah darah itu berasal dari setidaknya 5 orang berbeda. Banyak sekali kejanggalan di dalam ruangan itu. Pola cipratan darahnya nggak masuk akal. Tapi tetap, Dexter menolak untuk kembali masuk ke dalam sana. Di momen ini, Dexter sulit sekali untuk memalsukan situasinya. Dexter, I'm at the sheriff's station. Paul's pressing assault charges against... Di waktu yang tidak tepat, Rita menghubunginya. Dia memberitahu bahwa Paul melaporkannya ke polisi. Rita dituntut atas penyerangan yang dilakukannya pada Paul malam tadi. Ini dapat membuat Rita kehilangan pekerjaannya sekaligus hak asuh pada Astor dan Cody. Is there a wall socket in there? Check it out. Hey, you're right. Lots and lots of photos. Sesampainya di kantor, Debra kembali menanyakan situasi Dexter. Sebagai seseorang yang paling mengenalnya, ini sangat janggal. Dexter nggak pernah tumbang karena darah. Debra tahu betul ada sesuatu yang dia sembunyikan. Deb, seriously? Why do you always do this? Do what? You shut me out. Did Paul force his way into the house? No. Nggak lama setelah itu, Dexter mengirim pengacaranya menemui Rita. Posisi Rita nggak diuntungkan di sini. Karena Paul adalah satu-satunya yang terkena serangan. Jejak rekor suaminya juga nggak bisa dijadikan alasan. Selain karena Paul berkelakuan baik selama masa percobaan, hasil darahnya juga bersih. Menolak kunjungan Paul pada anak-anaknya akan membuat Rita kehilangan hak asuhnya. Do not give this man any more ammunition than he already has. What happened to the bodies? I know. Scene pun berpindah pada malam harinya. Debra kembali bertemu kekasihnya. Seperti biasa, Rudy sangat tertarik. Tapi bukan pada Debra. Dia nggak berhenti menanyakan tentang ekspresi Dexter. Perihal Dexter ini lama-lama membuat Debra muak. Forget it. Let's just go to sleep. She took every one of his CDs. That's like the 4th chick you've driven off. Look, you gotta stop talking about the divorce. Comprendo? My sister's right. I don't share my problems with her.
Malam adalah waktu bermonolog bagi Dexter. Seperti yang kita tahu, Dexter sangat senang berbicara dengan dirinya sendiri. Karena sama siapa lagi dia harus bicara. Kerahasiaan itulah yang diajarkan oleh Harry. Tapi kini, bayangan anak kecil di TKP itu benar-benar mengganggunya. Everyone who set foot on the bloody carpet in room 103. Di keesokan paginya, jejak kaki di Marina Hotel mulai dianalisa. Gak ada apapun selain darah. Asumsi awalnya, darah yang telah diawetkan dikumpulkan kemudian disebarkan ke seluruh ruangan. Banyak sekali pertanyaan akan motif pelaku. Dexter hanya bisa menjawabnya di dalam hati. Tapi entah gimana bisa, Doc seperti mendengar percakapan internalnya. What was that, Morgan? I didn't say anything. Jika memang ini adalah perbuatan extra killer, ini sangat berbeda terbalik dengan yang biasa dia lakukan. Mereka perlu mempelajarinya lebih jauh. Apapun itu, Laguerta telah belajar dari pengalaman. Mereka nggak akan bicara pada media hingga titik terang ditemukan. Right, Aster, just stand up straight. Berpindah ke kediaman Rita. Rita memberikan doktrin ketakutan sebelum melepaskan anak-anaknya pada Paul. Tapi dia nggak bisa terlalu protektif karena Paul memegang kartu asnya. Dan nggak lama setelah itu, Paul pun datang. Riang seperti biasa. Dia bahkan nggak memojokkan Rita atas insiden yang dialami. Sikap ini kembali membuat Rita terlihat buruk di depan anak-anaknya. I prefer the enchanting Rita over the worried one. Kekhawatiran yang dialami Rita nggak disukai oleh Dexter. Tapi membunuh Paul akan melanggar kode Harry. Oleh karena itu, Dexter perlu memasuki kediaman Paul untuk mencari alasan berbeda. Penemuan narkoba dan pistol di kamar itu membawanya pada sebuah ide. Namun tiba-tiba, ingatan anak kecil di TKP itu kembali datang di waktu yang tidak tepat. Di tempat berbeda, Debra dan Dox melakukan inspeksi TKP melalui jejak kaki yang diberikan Dexter. Tapi nggak ada apapun yang mereka temukan, selain radio yang entah gimana bisa memutar siaran 103 FM. Dox juga menemukan Alkitab dengan angka 103. Entah apa maksudnya, kita akan segera mengetahuinya. Hey. Scene pun berpindah pada malam harinya. Dexter didatangi oleh Rudy. Tentu saja ini sangat random bagi Dexter. Rudy datang dengan sebuah alasan klise, yaitu meminta saran atas pertikaiannya dengan Debra. Tell her it's all your fault. Seriously? You will eventually. Deb has a way of wearing you down. I gotta take this. Basa-basinya smooth, membuat Dexter nggak punya alasan untuk menghindar. Rudy benar-benar berusaha mengambil perhatiannya di sini. Bahkan di momen ini, Debra menelponnya untuk meminta maaf dan memintanya untuk datang. Rudy menolaknya. Seakan menegaskan bahwa Debra hanyalah media untuk mendekati Dexter. Sementara itu, kita pindah ke Angel Batista. Berminggu sudah menunggu kabar Nina tanpa kepastian. Kini nggak ada lagi alasan untuk bertahan. Dia harus move on. Tapi baru aja menikmati suasana, fokusnya teralihkan pada seorang PSK bertangan palsu. Kuku yang dimiliki wanita itu 100% sama persis dengan karya extra killer. He was a real good client. You want to spend the night in a cell? Ini men-trigger mode detektif Angel Batista. Wanita itu mengaku mendapatkannya dari seorang klien. Seorang klien yang tiba-tiba bergairah begitu melihat tangan palsunya. Dia seperti menyembahnya. Tanpa keraguan, Angel memastikan bahwa orang ini adalah extra killer yang dia cari. Hey, thanks for the steaks. Kembali ke Dexter. Obrolan tentang Debra berhasil menjalin keakraban. Tapi Debra bukanlah topik utama di sini. Tujuan utama Rudy adalah memahami yang Dexter rasakan saat darah membuatnya drop di TKP pagi tadi. Karena dipastikan, Rudy lah yang menciptakan tempat itu. Dan ingat nomor 103 yang memenuhi TKP bermakna tanggal 10 bulan 3 tahun 1973. Momen di mana Dexter mengalami insiden besar. Sejauh ini, kita belum diberitahu tujuan Rudy melakukan semua ini. You're gonna have to face it eventually. Maybe next time. Rudy misunderstands my problem. I want the boy in blood to go away, not come crashing back. Dan scene pun berpindah pada keesokan paginya. Angel memberitahu penemuannya pada Masuka. Karena fetis-fetis aneh seperti penyembah tangan buntung biasanya Masuka familiar. Dan betul,
Masuka menyarankannya untuk menemui Rudy Moser, mengingat ahli prostetik lebih sering berurusan dengan orang-orang yang memiliki fetis ini. What's his face? Deb's boyfriend. Thanks. No memory flashes here. Sementara itu, Dexter yang telah kembali ke TKP tiba-tiba didatangi oleh Rudy. Obrolan semalam membuat hubungan mereka nggak pernah lebih baik daripada sebelumnya. Luar biasa. Rudy mendatangi TKP buatannya sendiri saat investigasi tengah berlangsung. Yang lebih gila, Rudy juga ikut memberikan masukan tentang bagaimana pelaku membuat TKP-nya. Crazy. Those numbers mean something. 103. Di momen ini, Dogs meminta satuannya untuk terus mencari arti di balik angka 103. Secara kebetulan Debra melihat keakraban Dexter bersama Rudy. How do you always do it? Do what? Make me feel like I'm 6 years old all the time. Sebagai wanita yang memiliki kemampuan mendramatisir apapun, ini nggak bisa diterima. Dexter kembali diminta menjelaskan kenapa dia bisa terbuka pada Rudy tapi tidak pada saudarinya sendiri. Dex, you are all the family that I have, and I barely know you. Somebody's gonna break through your fucking walls. I think it should be me. I think I have earned it. You Rudy Cooper? Di tempat berbeda, Angel mengikuti saran Masuka untuk mendatangi Rudy Moser. Atmosfernya sedikit berbeda di sini, karena kedatangan Angel seperti mencurigai workspace-nya. I was hoping that you could steer me towards some of those widows. Untungnya, tujuan kedatangan Angel adalah meminta petunjuk. Rudy dianggap sering berurusan dengan korban amputasi, dan seharusnya sering mendengar tentang pelaku penyimpangan seksual semacam ini. Tak ada kecurigaan yang mengarah kepadanya. Rudy mengikuti permainan ini. According to your ex-husband, you left town with your boyfriend last night. Beberapa jam setelah itu, Dexter menemani Rita dalam investigasi perkara penyerangan yang dia lakukan pada Paul. Situasinya semakin memburuk di sini. Paul melaporkan Rita nggak mengizinkannya menemui anak-anak di akhir pekan lalu. Tepatnya saat Rita menemani Dexter keluar kota. Oleh karena itu, Rita diminta untuk menjalani tes kejiwaan. Ini buruk, teman-teman. Dexter nggak menyukai kekhawatiran ini. I'm handcuffed here. Look at my henna tattoo. Dan singkat cerita, sampailah pada malam harinya. Paul yang ditemani pengawasnya pulang membawa anak-anak. Bahagia seperti biasa. Paul mengaku nggak menginginkan situasi ini. Mereka bisa memperbaikinya. Semua yang dia inginkan hanyalah kunjungan penuh pada anak-anaknya. Hey, Dexy. She could lose the kids. Respon Rita yang keras memaksa Paul mengambil langkah serius. Paul bahkan menegaskan dominasi ini pada Dexter. Rita dipastikan akan kehilangan hak asuh atas anak-anaknya. Meskipun Dexter menegaskan bahwa itu nggak akan terjadi. Karena... So if you or that skinny bitch try to screw with what's mine, I swear to God I don't care who I have to hurt. Yes, panci itu menempel ke kepala Paul dalam satu kedipan mata. Ini cukup fatal karena Dexter nggak biasanya melibatkan emosi. Dengan cepat, Dexter segera menggendong pria berbadan besar itu keluar dari rumah. Dexter? Where were you? Taking out the trash. Hey, my dad's car is gone. Belum diketahui apa yang akan dia lakukan. Yang pasti, ini melanggar kode Harry. It's time for you to go away. The ice truck killer case has been reopened. Singkat cerita, sampailah pada keesokan paginya. LaGuerta kembali muncul di hadapan pers. Dia menegaskan bahwa darah yang mereka temui benar-benar berasal dari 5 wanita yang hilang. Sedangkan tentang penarikan nama Nell Perry dilimpahkan pada Captain Matthew. I'll pay back. You overplayed your hand, Maria. I told you. You don't tell me shit. Sebagai seseorang yang memberikannya jabatan, Matthew mengecam keras tindakan Maria. Dengan kata lain, Maria akan segera kehilangan jabatannya. Enjoy this office while it's still yours. Dexter. Di pagi yang sama, pengacara mendatangi kediaman Rita untuk menyampaikan kondisi Paul. Rita sangat shock mendengar kabar ini. He's back in jail. No problem is insurmountable. Not when you have the most accessible evidence locker in Miami. Yap, polisi menemukan Paul kembali mengkonsumsi heroin. Dexter nggak membunuhnya, teman-teman. Dia hanya melumpuhkannya dengan cara berbeda. Dengan jebakan ini, dipastikan Paul akan mendekam cukup lama di penjara.
Di tempat berbeda, seorang pria bertopeng tiba-tiba menyerang Angel Batista dari belakang. Untungnya seseorang melihat kejadian ini sebelum Angel tewas dieksekusi. Miami Metro belum mengetahui situasi ini, tapi hawanya sangat panas setelah konferensi pers yang dilakukan La Guerta. I'm not calling until he apologizes. If you're not doing anything tonight. Yah, Rudy datang menemuinya. Tatapan Dogs nggak bisa berbohong. Dia merasakan sesuatu yang off pada Rudy. Well, let's go home. I mean, fucking why? You didn't want to fall into bed the other night when I was confused because I what I love want you. is very... Don't try to... Pada dasarnya, Rudy nggak memerlukan saran Dexter untuk memperbaiki hubungannya dengan Debra. Dia lebih ahli dalam hal ini. Disinilah Debra menyadari ada memar di bibir Rudy. Tentu saja, itu adalah bekas perlawanan Angel Batista. I've been the architect of so much of it, it's only fair I should know what the fuss is all about. He left me this room for a reason. Dan scene pun kembali ke aktor utama kita. Untuk sekian kalinya, Dexter kembali ke Marina Hotel View untuk mendapatkan vision yang lebih jelas. 5 nyawa dikorbankan untuk menyampaikan sebuah pesan kepadanya. Sesuai saran psikiaternya sebelumnya, Dexter perlu menyerahkan diri untuk dapat terhubung. Dan yang dia lihat adalah tangisan Dexter kecil yang histeris melihat ibunya dieksekusi menggunakan gergaji mesin. Well, kini semua terdengar lebih masuk akal. Ruangan penuh darah dan gergaji mesin membuat Dexter mengingat masa kecilnya. Inilah jawaban dari psikopatik yang dimilikinya. Trauma hebat telah membentuknya menjadi seperti ini. Seperti ucapan Harry, trauma itu masuk terlalu cepat. It got into you too early. Tapi ini masih belum menjawab pertanyaan kita. Untuk apa Rudy Moser melakukan semua ini? Satu hal yang pasti, Debra kini berada dalam bahaya besar. Where's my sister? To dispatch, this is Dexter Morgan. I need you to raise Officer Deborah Morgan. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah subscribe. Bagi yang udah join membership, kalian akan mendapatkan akses video lebih awal sebelum jadwal publik, tanpa iklan. Bagi yang belum join, teman-teman tetap bisa menunggu jadwal publik yang telah ditentukan di deskripsi. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Surprise, motherfucker. All right, you got me.